Halo, nama saya Jenis Mason. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu permasalahan sampah di DKI Jakarta. Bersama tiga teman saya, Damai Angelina, Ferdinand Nanda, dan Elizabeth Aprilia Daki. Nah, kita akan menjelaskan dari awal apa itu permasalahan sampah di DKI Jakarta dan lain-lain sampai kesimpulan, pendapat, dan seterusnya. Alasan kami memilih artikel ini karena kami menyetujui bahwa bukan hanya pemerintah atau petugas kebersihan maupun golongan tertentu yang bertanggung jawab dalam mengurangi sampah, melainkan setiap orang harus bertanggung jawab dalam mengurangi sampah, terutama di DKI Jakarta, karena lingkungan yang tercemar oleh sampah dapat menyebabkan dampak yang buruk bagi sekitarnya. Berita yang kami ambil yaitu Luhut mengatakan masalah sampah tak kenal suku dan agama harus diatasi bersama. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar angkat bicara terkait masalah pengelolaan sampah. Menurut Luhut, setiap orang bertanggung jawab mengatasi permasalahan sampah, sebab masalah sampah tak memandang agama, suku, dan status ekonomi masyarakat. Mengenai sampah ini nggak ada pandang agamanya, nggak ada sukunya, nggak ada kaya, miskin, semua sama. Ini harus kita lakukan bersama, karena 80% sampah di laut itu datang dari darat. Kata Luhut saat menghadiri konsultasi nasional Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP 2018 di Sopo Marpingkir, Pulau Gerbang, Jakarta Timur. Dalam kesempatan ini, Luhut juga meminta bantuan dari organisasi Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP agar ikut membantu mengelola sampah, apalagi bagi kesehatan. Menurut pendapat saya tentang permasalahan sampah di DKI Jakarta seharusnya sudah ditanamkan sejak dari usia dini, misal dari ajaran dari orang tua, ajaran dari guru, atau dari lingkungan dan tetangga misalnya, atau dari manapun sebenarnya bisa mengajar untuk tidak membuang sampah sembarangan, karena itu bisa menyebabkan banjir dan segala macam yang menimbulkan negatif. Pendapat saya mengenai permasalahan sampah di DKI Jakarta. Permasalahan sampah di DKI Jakarta memang sudah turun-temurun karena dari tahun ke tahun kendala ini mengenai sampah yang sudah menumpuk dan terlalu banyak di DKI Jakarta masih belum bisa teratasi. Faktor-faktor penyebab penumpukan sampah di DKI Jakarta itu salah satunya karena kurang kesadaran dari masyarakat tentang apa itu larangan membuang sampah sembarangan, kurangnya edukasi juga. Lalu lemahnya peraturan yang ada mengenai buang sampah sembarangan, karena
mereka pikir itu hanyalah peraturan-peraturan yang tidak perlu dijadikan yang penting, tidak dipentingkan bagi mereka gitu. Lalu juga ada peningkatan jumlah penduduk. Semakin banyak orang yang tidak mengetahui edukasi tentang membuang sampah sembarangan, itu akan menimbulkan dan memadatkan sampah-sampah yang lebih banyak. Dampak permasalahan sampah di DKI Jakarta itu ada 3. Yang pertama itu terhadap kesehatan, yang kedua terhadap lingkungan, yang ketiga terhadap sosial dan ekonomi. Ada 3 cara penanganan sampah. Yang pertama ada reduce, yang kedua ada reuse, yang ketiga ada recycle. Reduce sendiri yaitu mengurangi sampah, yang artinya mengurangi penggunaan produk yang nantinya akan menjadi sampah. Contohnya sekarang ini adalah sampah plastik. Sampah plastik sendiri sudah dihimbau oleh Gubernur DKI Jakarta agar tidak menggunakan sampah plastik lagi di market-market di DKI Jakarta. Yang kedua ada reuse. Reuse adalah penggunaan kembali dengan menggunakan lagi suatu produk yang dipakai lagi dengan fungsi yang sama. Contohnya perakitan kembali salah satu proses yang paling menguntungkan dengan merakit kembali barang-barang yang masih memiliki fungsi yang sama. Yang ketiga ada recycle atau daur ulang. Recycle sendiri tahapan ketiganya dari mengolah sampah non organik. Contohnya bahan-bahan yang diolah dapat menjadi benda terpakai. Salah satu contohnya yaitu payung. Perspektif agama Kristen mengenai permasalahan sampah di DKI Jakarta. Manusia mempunyai keterkaitan dan kesatuan dengan lingkungan hidupnya. Allah menciptakan manusia agar kita dapat menguasai, menaklukkan, dan bertanggung jawab atas segala isi yang ada di bumi ini. Dalam satu sisi, manusia merupakan bagian integral dari ciptaan, yaitu lingkungan. Dan dalam satu sisi lagi, manusia diberikan kekuasaan untuk memerintah dan memelihara bumi. Oleh karena itu, hubungan manusia dengan lingkungan seperti dua sisi mata uang yang harus sama-sama dijalankan secara seimbang. Dasar Alkitab mengenai lingkungan. Pertama, kesatuan manusia dengan alam. Terdapat di Kejadian 2 ayat 17, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Dan kitab yang lainnya yaitu dari Kejadian 2 ayat 19. Poin yang kedua yaitu kepemimpinan manusia atas alam. Dalam Kejadian 1 ayatnya yang 26-28, di sini manusia diciptakan segambar dengan Allah dan diberikan kuasa untuk menguasai dan menaklukkan bumi dengan seluruh ciptaan yang lain. Dan Kejadian 2 ayat 15, manusia diberikan kepercayaan atau diberikan tanggung jawab untuk mengelola dan memelihara lingkungan hidupnya. Poin yang terakhir yaitu yang ketiga, kegagalan manusia memelihara alam. Di sini ada dalam Matius 6 ayat 19-25, manusia selalu dibayangi oleh rasa khawatir akan hari esok yang mendorongnya cenderung rakus dan materialistik. Mengapa keterkaitan lingkungan dengan dampak permasalahan sampah yang ada di DKI Jakarta ini terhubung di dalam firman Tuhan atau dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi? Karena Tuhan menciptakan kita sebagai manusia juga agar kita dapat mengelola ciptaan yang lain, yaitu lingkungan kita. Dan bagaimana kita memelihara alam yang telah Ia berikan sebegitu indahnya untuk kita jaga. Oleh karena itu, bahkan hal yang kecil sekalipun, contohnya dengan kita membuang sampah plastik permen, itu dapat mempengaruhi untuk merusak lingkungan kita, untuk merusak bumi kita. Perilaku kita sebagai Kristiani mengenai hal ini yaitu pertama bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam memelihara dan mengelola lingkungan hidup, bukan mendominasi apalagi mengeksploitasinya. Yang kedua, membangun sikap solidaritas dengan alam dengan melakukan
memperlakukan lingkungan hidup sebagai sesama ciptaan yang harus dikasihi, dijaga, dipelihara, dan dipedulikan. Kita mencintai dan memperlakukan lingkungan hidup dengan sentuhan kasih sebagaimana sikap Tuhan. Yang terakhir yaitu kreatif memelihara kualitas dan kehidupan alam dengan penghayatan iman bahwa semua ciptaan diselamatkan dan dibaharui oleh Tuhan melalui tindakan etis sebagai wujud tanggung jawab untuk ikut memelihara lingkungan hidup. 3 poin ini sangatlah penting untuk kita jalani di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Kristiani untuk menjaga lingkungan kita. Saran dari kelompok kami mengenai permasalahan sampah di DKI Jakarta, sebagai orang Kristen yang peduli dengan lingkungannya, hendaknya kita harus saling membantu sesama untuk menanggulangi permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah. Dimulai dengan cara membiasakan diri untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat, sehingga membuat lingkungan menjadi bersih dan nyaman, dan setidaknya mengurangi jenis penyakit dari berbagai macam penyakit. Kesimpulan dari penjelasan saya dan teman-teman saya tentang permasalahan sampah itu merupakan masalah yang tak pernah terselesaikan hingga saat ini. Walau pemerintah sudah memberikan peraturan untuk tidak membuang sampah sembarangan, itu tuh tidak akan mereka pentingkan karena menurut mereka itu adalah sesuatu yang dipandang sebelah mata, dan itu tuh sanksinya juga tidak membuat mereka jerah. Lalu menurut saya sangat banyak sebenarnya negatifnya jika membuang sampah sembarangan. Contohnya banjir. Jika banjir sudah jelas pasti nanti ada fasilitas di tempat umum rusak karena banjir tersebut. Lalu pencemaran air, lalu juga bau yang menyengat dari banjir tersebut. Sampah-sampah berserakan di jalan itu sangat mengganggu pemandangan lingkungan DKI Jakarta menurut saya. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah kata dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video.